Jadi kalian nggak akan goyah maupun nggak akan khawatir, ragu meskipun ada inflasi yang menyerang, meskipun suku bunga naik turun, meskipun IHSG lagi bergejolak, lagi merah, lagi aduh pada merah merona dan lain sebagainya, kalian tetap punya pegangan gitu. Sudah paham ya teman-teman semuanya? Semoga tercerahkan gitu. Semoga menjawab juga ya Mas Budi Setiawan. Boleh kita lanjut satu dulu ya Mas ya. Ini ada Boleh, yang boleh. Mas stiker trik nih seru banget. Pada saat screening, berapa indikator yang perlu digunakan agar screening kita menjadi tepat sehingga tidak menimbulkan bias saat screening? Wah, seru nih. Gini aja Silakan deh. Joshua. Indikatornya, menurut saya indikator kayak oscillator. Kalau kalian pada tahu oscillator tuh kayak stochastic, RSI, MACD, pasti kalian pernah dengar salah satu lah minimal lah ya. Yang di Hmm. bagiannya gerakan paling bawah, tuh di bawah bisa di charting kalian di atas candlestick dan sebagainya, di bawahnya tuh ada oscillator kayak stochastic dan sebagainya, yang ada golden cross, dead cross, overbought, oversold, biasanya kayak gitu bahasa yang dipakai. Nah, kalau bicara banyaknya screener, ya, yang bahasa banyaknya screening ini, kalau yang bawa oscillator saya harap kalau misalnya biar gampang kalian, biar makin mudah, kayak kalian pernah nggak sih, pasti kalian pernah kuliah lah, pernah ngalamin namanya, atau ketika SMA pernah disebut buat metode untuk, misalnya buat kayak laporan gitu kan. Buat laporan itu ada metode kan. Bagian metode bab 3 metode, cara guna ini, cara melakukannya gimana. Kalian mau ngambil datanya gimana. Semakin sulit, semakin banyak variabel yang kalian teliti, atau biasanya kalau tesis itu misalnya ada satu tingginya inflasi, misalnya ada, terus ada lagi faktor lagi, screener harus bagaimana, dan faktornya ada variabel makin banyak, kalian akan makin pusing dan semakin susah ambil kesimpulan datanya, benar kan? Semakin Betul. simplifikasi, semakin bagus kan? Kalau kalian makin gampang kalian tesnya, dan kayak kuliah gitu, kalau metodenya makin ribet, itu kalian nanti makin pusing sendiri, hasilnya nanti juga jadi bingung kesimpulannya, makin lama lulusnya. Jadi lebih baik indikatornya lebih sedikit, misalnya satu atau dua aja, misalnya pakai MACD aja, atau Hmm. pakai stokastik aja, itu indikator pertama misalnya. Kalau yang indikator yang di atas itu yang bisa trend, bisa pakai mungkin EMA 200 misalnya, kalau 1 sampai 2 gitu. Jadi kalian nggak pusing pakai screener kayak gitu. Pakai Oh, dua gitu aja. Jangan sampai kalian tumpuk terus tiba-tiba beda-beda nih. Misalnya MACD kalian golden cross, area oversold, satu lagi dead cross, area overbought di stokastiknya. Kalian mau ikut yang mana, moral kompas kalian juga bingung. Kalian mau ikut yang mana? Jangan sampai nanti muter dadu yang bener, yang paling banyak muter dadu track 3, artinya nomor 3 ini indikator ketiga, artinya kita ikutin indikator ketiga. Nah, kan nggak gitu cara mainnya. Jadi kalian harus, paling kalau saya saran, kalau mau cari screen yang tepat, kalian harus misalnya bisa pakai POM salah satunya untuk bantu yang top gainer atau gainer 4% di atas 4%, gainer kurang ada top loser, atau cari yang turun, itu bisa membantu kalian, atau cari yang golden cross juga ada, kalian bisa bantu pakai POM itu. Kemudian nanti kalian bisa pakai indikatornya salah satu aja, NSI atau MACD atau apa, itu pilih salah satu. Kemudian di bagian atasnya mungkin bisa pilih satu untuk tren, supaya kalian lebih lihat gampang trennya. Bisa pakai EMA 200, bisa kan pakai tren besar untuk bullish, biasa dilihat di EMA 200. Kalau di atas EMA 200 kan artinya bullish. Bisa pakai kayak gitu. oke. Nah, udah detail banget nih teman-teman semuanya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Stiker Triek. Nah, semoga teman-teman juga nyatet nih, jangan sampai tiba-tiba di luar ini lagi nih, di luar pikiran, ya kan? Sayang banget nih penjelasan dari Mas Joshua udah sangat detail. Nah, Mas, mungkin ini ketinggalan atau teman kita yang baru gabung belum tahu nih. Hmm. Kita ulangi sedikit ya Mas ya, apa saja keuntungan dan risiko dari metode screening saham tersebut Mas. Nah ini risiko nih tadi nih yang seru kita bahas di awal-awal. Mungkin ada teman kita yang Iya. baru join, atau mungkin yang ketinggalan pembahasan ini, karena sebenarnya udah kita bahas nih di awal keuntungan dan risikonya. Mungkin bisa diulangin sedikit Mas dari Mas Joshua, silakan Mas. Mungkin kalau mau simpelnya kayak gini, resikonya itu jelas dari metode screening itu, resikonya habis waktu nyari screenernya. Itu resiko itu pertama.
Kalau keuntungannya adalah kalian lebih nggak time consuming atau ngabisin waktu untuk nyari sahamnya. Jadi lebih baik kalian susah nyari screener-nya dulu, baru nanti jadi gampang dong nyari sahamnya, lebih gampang, lebih sempit. Dari 700 misalnya jadi bisa dikecil jadi 50 saham doang, atau jadi 40, atau jadi 10 doang yang ideal. Jadi kan lebih cepat cuman ngeklik 10 saham. Waktunya jadi lebih, kalian tuh tinggal milih antara dua. Mau lebih lama di awal, atau mau lebih lama di akhir prosesnya. Proses pas nyari sahamnya di yang ideal kalian tuh nggak pakai screener, atau mau ribet dicari screenernya dulu, jadi nanti proses untuk ke belakangnya lebih gampang. Kalian tinggal milih dua itu aja. Kalian mau susahnya mau milih yang mana? Kalau saya sih milih yang screener dulu saya cari, baru dapat gampang mudahnya nanti. Jadi cuma dapat 10 saham dari 700, nanti tinggal klik-klik yang sesuai sama metode entry saya yang mana, misalnya kayak gitu. Lebih enak yang cari kita di awal ya. Iya dong, kan kalau di akhir jadi kayak scatter, nggak tahu yang mana, cari 700, jangan-jangan diklik satu-satu 700 saham itu. Buang-buang waktu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen efisien, nggak apa-apa kalian korbanin waktu kalian dulu nih, seharian, 2 harian, 3 harian, seminggu boleh untuk cari datanya terlebih dahulu. Kalian analisis dari IHSG turun ke sektor, dari sektor turun ke saham-saham. Dari saham-saham itu bisa kalian kerucutin lagi nih dari yang paling besar dulu, top 3 misalkan, sampai turun-turun ke bawah. Jadi kalian emang harus spare waktu nih. Spare waktu lebih banyak di awal, tapi nanti kalian ke depannya udah enak nih. Jalannya tuh udah ada gitu, udah mulus. Jadi kalian mau pilih apapun, mau cek-cek apapun tuh, oh udah ada datanya. Oh udah ada analisisnya nih. Oh udah ada pegangan nih, mau jalan gitu. Nah, untuk keuntungannya nih Mas, apa nih yang boleh di-spill keuntungan dari screener saham? Screening saham. Itu tadi. Ya, keuntungannya kalian di akhir itu lebih gampang, ngabisin waktunya lebih sedikit, karena kalian udah dapat 5-10 saham yang ideal nih, ideal menurut screenernya, tinggal cari yang bisa kalian entry sesuai dengan strategi trading kalian yang mana. Dari 10 saham, bukan dari 700 saham. Bedanya jauh loh itu. 10 saham udah ideal sih ya Mas ya. Kalau misalkan mau ya misal kalau nemu yang dapat screener langsung 10 ya, cepet kan? Klik 10 saham kan paling berapa menit sih? Nggak memakan waktu paling lama 20 menit lah. Karena sebenarnya udah dibantu dari fitur kita di Poems ya Mas buat nentuin 10 saham pilihan itu. Iya, bisa dibantu juga sebagian daripada fitur dari Poems itu sendiri. Nah, Kalian harus entry-nya itu nanti kalian cari dengan backtesting, forward testing dan sebagainya, itu juga bisa cari entry yang bagus kayak gimana, kayak gitu kan? bener. Entry yang Ya, jadi teman-teman yang tadi di awal belum sempat join, sebenarnya di Poems ini udah menyediakan fitur yang sangat-sangat penting dan bermanfaat buat kalian bisa screening saham. Namanya apa Mas Joshua? Stock Scanner ya? stock scanner. Kalian bisa cek di PEMS ID di HP kalian, bisa kalian pelajarin satu persatu, atau misalkan kalian perlu ada edukasi tambahan terkait dengan penggunaan fitur ini, kalian bisa ikut edukasi yang diadakan oleh tim edukasi kita, oleh tim riset kita. Biasanya jadwalnya diupdate secara berkala di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia ataupun di media sosial Instagram Talk to Philip. Jadi kalian pantengin terus update-nya terkait dengan kelas edukasi terkait technical analysis gitu. Nah, Mas Joshua, sebelum waktu kita habis nih Mas, ngomong-ngomong soal tema kita di sore hari ini, sebenarnya screening saham ini sulit nggak sih Mas buat trader pemula? Bagi trader pemula sebenarnya jawabannya apapun yang dimulai awal-awal ya berat. Itu jawaban idealnya kayak gitu. Trader pemula apapun yang dimulai berat. Kalian cari terms-nya dulu, ngertiin buy on weakness apa, buy on breakout apa, jangan sell on strength apa, itu pun juga semua butuh proses lagi kan. Apakah berat bagi trader pemula? Mungkin awalnya berat kayak tadi, nyari screenernya itu berat. Kayak kalian harus spare waktu untuk tes datanya. Dan itu makan waktu lumayan. Biasanya tuh mungkin bisa harian atau mingguan untuk menemukan data yang ideal misalnya. Dan pengalaman juga untuk mengetahui yang mana yang lebih cocok. Nah itu kan evaluating tadi juga butuh pengalaman beberapa lama lah di media.
di saham. Dan kalau ditanya ribet atau enggak, ya memang agak ribet. Tapi kalian lebih baik ribet di awal, tapi hasil akhirnya jadi lebih gampang kan? Kalau kalian bisa screening nih, kan tadi bilang dari 700 kalian bisa screening jadi tinggal 10. Artinya waktu kalian lebih sedikit dipakainya, dan kalian yang misalnya pekerja kantoran, pakai waktunya pun lebih dikit. Dan bisa disesuaikan, misalnya kalian ngaturnya langsung di pagi hari aja atau pas siang hari aja, pas market nggak aktif, terus tinggal pakai poem smart save atau tinggal bikin aja order buy di titik berapa misalnya, tinggal ditinggalin, kan kayak gitu, lebih enak, makan waktunya lebih sedikit toh. Betul, simple dan bisa ditinggal-tinggal nih buat kalian yang sebenarnya berjiwa trader, berjiwa pengen banget one day trade, tapi sebenarnya kalian punya main job nih. Nah, ini salah satu caranya yang bisa kalian gunakan. Ini adalah rahasia ya teman-teman semuanya, tapi boleh disebar-sebarin. Nah, sebarin sama di like banyak-banyak, kita setuju kok. Kalian follow akun Philip banyak-banyak, kalian kasih ke teman-teman yang lain, ya setuju banget, nggak apa-apa. betul. Tindakan bagus itu. Setuju. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian salah satu tim trader tapi masih punya pekerjaan utama, ini adalah kuncinya. Kalian harus pahami gimana caranya screening saham. Jadi ini adalah memudahkan kehidupan kalian, memudahkan kalian untuk kedepannya bisa trading, dan memudahkan langkah kalian untuk menentukan saham-saham pilihan kalian. Oke, noted ya teman-teman semuanya. Oke, Mas, closing nih. Boleh kasih tips atau sedikit saran untuk teman-teman trader pemula yang baru akan mulai screening saham nih. Silahkan Mas Yusuf. Pertama itu tips paling pertama, persisten atau sabar aja deh. Dan kuat-kuatin untuk cari screeningnya. Itu tips pertama ya. Itu sama, jangan gampang kehanyut sama emosi market, itu tips pertama. FOMO ya. Kedua adalah ngumpulin datanya, kalian bakal makan waktu harian dan butuh komitmen kan. Itu kalian ngumpulin data, pertama kan ada 3 tuh tadi. Proses pertama adalah data historis. Nah itu misalnya dari 2010 sampai 2020, misalnya kalau misalnya stochastic golden cross, itu ideal nggak? Strategi kalian bisa mengalami kenaikan sampai mana? Targetnya atau sampai stop loss nggak? Atau misalnya kayak gini, ini ideal nih, tinggal pakai cari aja screener kayak gini, biasanya sahamnya naik. Bisa jadi kayak gitu dong. Misalnya stochastic golden cross, biasanya golden cross nih ngalami kenaikan sampai ke sini nih, gue tinggal nyari yang kayak gini nih. Nah itu kan kalian bakal explore, apakah stokastik, apakah MACD, apakah RSI, atau apa tuh gitu kan. Atau kan indikator-indikator lain yang kita jarang pakai, misalnya Ichimoku dan sebagainya, yang lebih cocok buat kalian. Itu kan jadi beda lagi kan. Nah apa yang terjadi dengan itu adalah kalian akan spare waktu lebih banyak untuk mengetahui hal itu. Tapi ingat, rewardnya apa? Rewardnya itu adalah ketika kalian dapat screenernya, kalian udah tahu kalian cari mau saham kayak gimana, kalian tuh kan tinggal bisa dikerucutin, jadi tinggal misalnya 50 saham, 10 saham, atau bahkan jadi 5 saham saja. Artinya ada 5 dari 700. Kalian nggak usah nyari sampai 700 saham, kalian benar-benar 700 itu, kalian klik satu-satu itu, yang tadi kita tekankan kalian bahwa 700 itu, kalau kalian screening satu-satu, kan ada sahamnya sebenarnya bahkan nggak liquid kan. Kalau kalian bisa langsung nggak liquid dan bahkan udah ke suspend gitu. Kalau kalian bisa yang udah nggak gerak, benar-benar nggak gerak. Misalnya dengan top, misalnya kalian dengan gainer 4%. Kalau misalnya saham itu udah ke suspend kan nggak ada gain 4%-nya. Nggak gerak, itu kan udah ke filter gitu dong. Jadi kalian nggak usah capek-capek lagi ngeklik untuk saham yang sebenarnya nggak sesuai dengan kriteria kalian gitu. Makanya ada scanner atau screener sini untuk membantu kalian. Makanya kalian pun kalau mencari setelah pakai scanner bantuan itu kan kalian ada screener pribadi yang bahkan nggak bisa dipakai secara kayak gimana ya, kayak kita punya kriteria sendiri yang kayak misalnya breakout bentukan forming symmetrical triangle atau breakoutnya forming double bottom, itu kalian punya kriteria seperti itu kan mungkin belum ada fitur itu. Itu kalian harus dari 10 itu kalian cek kan mana yang breakoutnya kan. Di A nggak ada, di B nggak ada, di C nggak ada, di D nggak ada, di E nggak ada. Terus ketemunya di yang ke-9 tuh. Di sini baru ketemu. Tapi pada dibanding 700 dicari, dibikin list, nggak ada 700, itu belum tentu kalian ingat Uni udah atau belum yang atasnya. Jadi kalian bisa cek 2 kali ke belakang, jangan-jangan, oh ini udah tes belum ya? Balik lagi deh ke sini deh. Dari tes ke sini, balik lagi ke sini deh. Makin lupa, makin lama kan? List kebanyakan juga pusing. Itu juga pentingnya. Ingat rewardnya, itu tipsnya. Ingat rewardnya kalian, penemu screener yang baik itu apa? Rewardnya kan lebih besar dibandingkan daripada
apa yang kalian korbankan, bukan korbankan sih, itu kayak dedikasikan waktu kalian untuk mendapatkan itu, kayak gitu. Oke, semuanya. Semoga bisa menjadi catatan baik-baik untuk trader pemula di luar sana ya. Jadi harus sabar, harus konsisten, nggak boleh panik, nggak boleh ikut-ikutan market yang lagi tiba-tiba bergemuruh, atau misalkan lagi kalian ada FOMO nih, atau kayak psikologi marketnya tuh harus bener-bener dikontrol ya teman-teman semuanya kalau memang kalian bertekad untuk menjadi seorang trader gitu. Oke, semoga pembahasan kita di sore hari ini mendapatkan manfaat banget buat teman-teman trader di luar sana. Dan juga makasih banyak nih buat Mas Yusua sudah menemani kita di sore hari ini 45 menit karena nggak kerasa sekali nih Mas karena pembahasannya sangat seru dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Thank you banget ya Mas Yusua. Iya, kita juga terima kasih atas kehadiran teman-teman ya, untuk setia terus nonton kita selama 45 menit ini ya. Tanya-tanyanya juga cukup bagus. Benar-benar udah mulai kritis nih kalian-kalian ya. Iya benar. Sobat Philip semuanya terus pantengin IG Live kita setiap hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5-an atau 4.45 ya teman-teman semuanya, karena tiap minggu kita akan ada pembahasan yang berbeda setiap minggunya. Jadi untuk minggu depan tentunya akan ada tema lain yang tentunya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik di hari minggu depan nanti. Dan kembali ingin mengingatkan sedikit nih ya Mas ya teman-teman semuanya, bahwasannya di saat ini lagi ada penawaran, masa penawaran ORI 022, yang mana kalian bisa beli ORI atau obligasi negara retail di Poems ID. Jadi kalian bisa masuk ke aplikasi Poems ID dan masuk ke fitur Pro Bonds. Kalian bisa beli ORI dalam masa penawaran dari tanggal 26 September kemarin hingga tanggal 20 Oktober. Nah, 20 Oktober kalian adalah hari terakhir bisa membeli ORI 022. ORI ini diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin aman karena sudah berada di bawah pemerintah langsung. Kalian bisa membeli ORI minimal 1 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah. Nah, buat kalian yang tertarik banget untuk bisa diversifikasi portofolio, inilah saatnya kalian bisa beli instrumen investasi lainnya yang dijamin oleh pemerintah dan low risk nih ya tentunya.